Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Perhatikan video ini baik-baik ya. Benny sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada temannya. Hai Lani, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu. Apakah itu, Benny? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Benny? Dapatkah kamu menjelaskannya untukku? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Buku pengetahuan yang berisi tentang berbagai jenis ekosistem di dunia adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya adalah buku pengetahuan, laporan, artikel, skripsi, tesis, makalah, esai, jurnal sejarah, jurnal ilmiah, biografi, dan karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi dalam bacaan meliputi objek yang dibicarakan, orang yang ada dalam pembicaraan, waktu, tempat, alasan, dan uraian peristiwa. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut dan menentukan kalimat utama untuk mengetahui ide pokok atau pokok pikiran pada setiap paragraf. Buku pengetahuan Benny berisi tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Menurutmu, apakah ekosistem itu? Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Perhatikan dengan seksama teks berjudul ekosistem berikut ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu,
populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Dari teks bacaan berjudul ekosistem yang telah kamu baca, kamu dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting yang ada di dalamnya. Sekian materi tentang teks non-fiksi. Untuk belajarmu, kamu dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam teks bacaan berjudul ekosistem yang telah kamu baca. Terima kasih dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya.